Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan, juga kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan PBO di pertemuan ke-10 ya, pada siang hari ini. Saya share screen dulu. Oke, semoga Anda sudah bisa melihat layar komputer saya ya. Oke. Baik. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita di minggu yang lalu. Di minggu yang lalu mungkin Anda masih ingat kita sudah membahas tentang finite state transducer atau FST khususnya untuk Moore mesin. Kalau Anda mungkin juga masih ingat bahwa dalam FST itu terdapat dua jenis mesin FST. Yang pertama adalah Moore mesin, yang kedua ada Mealy mesin. Nah, minggu lalu kita udah bahas tentang Moore mesin. Hari ini kita akan bahas Mealy mesin, termasuk juga perbedaannya apa dengan Moore mesin, dan nanti kita juga akan mencoba untuk mengekuivalensi Moore mesin ke Mealy mesin, ataupun sebaliknya, dari Mealy mesin ke Moore mesin. Itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oke. Mealy mesin sendiri adalah mesin di mana simbol output itu tergantung pada simbol input saat ini dan state mesin saat ini. Jadi, ada perbedaan sedikit antara Mealy mesin dan Moore mesin, di mana dalam Moore mesin nilai output itu hanya ditentukan pada state saat ini atau state yang dikunjungi. Tapi kalau Mealy mesin, ya, nilai output itu tidak hanya bergantung pada state saat ini, tapi juga bergantung pada simbol input yang dimasukkan. Ya, itu jadi perbedaannya ada di sana. Kemudian dalam mesin Mealy, output diwakili dengan setiap simbol input untuk setiap state yang dipisahkan oleh garis miring. Ya. Nah, hampir mirip dengan Moore mesin, Mealy mesin juga didefinisikan dengan suatu tuple yang berisi 6 elemen. Ada Q, ada sigma, ada delta kecil, ada S, ada delta besar, dan ada lambda aksen. Ini yang berbeda antara Moore mesin dan Mealy mesin. Kalau Moore mesin, lambdanya ya lambda biasa. Kalau Mealy mesin, lambdanya ada absen di sana. Oke? Di mana Q adalah himpunan state, sigma himpunan input simbol, delta adalah fungsi transisi, S merupakan initial state, delta besar merupakan himpunan output, dan lambda absen adalah fungsi outputnya. Langsung saja kita masuk ke contoh kasus supaya Anda lebih familiar lagi tentang bagaimana cara kerja dari Mealy mesin. Kita masuk ke contoh kasus yang pertama. Kita gunakan contoh yang sama dengan yang Moore mesin kemarin, yaitu bagaimana ketika saya masukkan suatu input simbol, maka mesin akan mengeluarkan nilai komplement dari simbol tersebut. Jadi kalau saya masukkan 1, mesin mengeluarkan 0. Sebaliknya, kalau saya masukkan 0, mesin mengeluarkan 1. Nah, kalau Anda masih ingat kemarin, untuk Moore mesin itu kita butuh 2 apa 3 itu state gitu ya. Tapi untuk Mealy mesin tidak, kita hanya butuh 1 state saja. Jauh lebih simpel. Nah, kalau Anda mungkin juga masih ingat pada Moore mesin, ya, nilai output itu kita berikan pada state-nya. Jadi pada suatu state, itu kalau yang Moore mesin kemarin,
itu kita kasih nama state, kemudian garis miring, kemudian output yang berasosiasi dengan state tersebut, gitu kan? Itu pada more mesin. Kalau milli mesin, garis miring dan outputnya itu ada pada input simbolnya atau pada anak panahnya, pada transisinya. Ini yang bikin milli mesin berbeda dengan more mesin. Jadi hanya peletakan nilai outputnya. Kalau pada more mesin, garis miring lalu output ini ada pada state-nya. Kalau milli mesin, garis miring output itu ada pada nilai transisinya atau pada input simbolnya. Begitu. Oke. Nah, dengan bentuk seperti ini, kalau saya masukkan nilai 1, ya, kalau saya masukkan nilai 1, maka dia kan masuknya ke anak panah yang bawah. Jadi ini 0 garis miring 1, ini 0 ini menunjukkan input simbol, 1 menunjukkan output simbol. Yang di sini 1 menunjukkan input simbol, 0 menunjukkan output simbol. Jadi kalau saya masukkan input simbol 1, maka dari initial state dia akan menuju ke anak panah yang bawah. Karena di sini inputnya 1. Nah, ketika dia masuk di anak panah yang bawah ini, dia langsung akan mengeluarkan output berupa 0. Nah, ini yang bikin more dan milli mesin juga beda. Jadi kalau dalam more mesin yang mengeluarkan output adalah state, kalau dalam milli mesin yang mengeluarkan output adalah input simbol itu sendiri. Ya, jadi di sini nilai input simbol 1 akan mengeluarkan output 0, input simbol 0 akan mengeluarkan output 1. Begitu. Dan masih sama seperti more mesin, dalam milli mesin dia tidak memiliki final state. Sama. Jadi kalau dilihat di sini ya, himpunan state-nya adalah Q, ya. Kemudian sigmanya adalah 0 dan 1, ya. Kemudian untuk initial state-nya adalah Q, ya, initial state-nya. Lalu delta besarnya atau himpunan output simbolnya adalah 0 dan 1 juga sama. Lalu fungsi delta kecilnya, ya, kalau saya kasih input simbol 0 dari state key, dia akan kembali ke key. Kalau saya kasih input simbol 1 dari state key, dia juga kembali ke key. Hanya bedanya di sini, lambda absen. Ketika kita berada di state key dan saya dikasih input simbol 0, maka akan mengeluarkan output berupa nilai 1. Dan kalau saya berada di state key dan dikasih input simbol 1, maka saya akan menghasilkan output 0. Nah, itu lambda absen. Ya. Jadi ini merupakan notasi formal dari milli mesin yang di sebelah kanan. Nah, sekarang kalau misalkan saya masukkan input 1011, ya. Kita sekarang posisinya ada di initial state. Ketika dikasih input 1, maka dia akan turun ke bawah sembari mengeluarkan output berupa angka 0. Kemudian ketika dikasih input 0, maka saya akan masuk ke anak panah atas sembari mengeluarkan output berupa angka 1, ya. Kemudian ketika saya dikasih input 1, saya akan turun ke anak panah bawah sambil mengeluarkan output berupa angka 0, dan ketika dikasih input 1, maka saya akan masuk juga di anak panah bawah sambil mengeluarkan output 0. Sehingga akan menghasilkan nilai output 0100, sama seperti yang ada di sini. Ya, untuk yang bawah Anda bisa coba sendiri nanti. Oke, itu untuk contoh nomor 1. Bagaimana untuk contoh nomor 2? Oke. Untuk contoh nomor 2,
Ya, masih sama juga seperti more mesin yang minggu lalu. Di sini kita akan mencoba untuk membuat suatu mili mesin, ya, di mana ketika saya masukkan suatu input dalam kode biner, dia akan menghasilkan suatu output berupa nilai hasil sisa bagi atau modulo atau modulus suatu bilangan dengan 3. Ya, jadi kalau saya masukkan 101, di mana itu merupakan kode biner dari angka 5, 5 modulo 3 itu sama dengan 2, maka nanti mesin akan mengeluarkan output berupa nilai atau angka 2. Ya. Di sini kalau Anda lihat, mili mesin yang saya buat, kalau dari jumlah state-nya, ini hampir sama seperti di more mesin. Bahkan kalau misalkan Anda sekarang di komputer Anda, mungkin Anda buka slide yang pertemuan kemarin, gambar mesinnya tidak akan jauh berbeda. Hanya yang bikin beda adalah nilai outputnya. Kalau yang di more mesin, nilai outputnya itu ada pada state, ya. Yang kemarin itu di sini adalah nilai outputnya 0, yang di sini outputnya 1, yang di sini outputnya 2. Itu yang more mesin kemarin. Kalau di mili mesin, state-nya tidak mengeluarkan output apapun, tapi yang mengeluarkan output adalah ya fungsi transisinya. Oke? Kalau ini kita definisikan dalam bentuk notasi formal, ya bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk Q, sigma, S, delta besar dan delta kecil tidak saya jelaskan. Ini sama seperti yang kemarin. Nah, untuk lambda absen, ini juga sama kayak yang contoh 1 tadi. Jadi kalau misalkan saya sekarang posisinya di Q0 dan saya dikasih input simbol 0, maka saya akan mengeluarkan output 0. Ini panah yang di atas ini. Kalau saya ada di Q0 lalu saya dikasih input 1, maka saya akan mengeluarkan output 1. Itu yang ini. Ya. Kalau saya ada di Q1 dikasih input simbol 0, maka saya akan menghasilkan output 2. Yang ini. Ya. Kalau saya ada di Q1 dan dikasih input simbol 1, maka saya menghasilkan output 0. Yang ini. Ya. Kemudian kalau saya ada di state Q2 dan dikasih input simbol 0, saya akan menghasilkan output berupa angka 1. Itu yang panah yang di sini, yang menghubungkan antara Q2 dengan Q1. Dan yang terakhir, kalau saya ada di Q2 dan dikasih input simbol 1, saya akan mengeluarkan output berupa angka 2. Itu anak panah yang menuju dari Q2 kembali ke Q2 ini. Ya, oke. Ini merupakan notasi formal untuk mili mesin yang di sebelah kanan ini. Sekarang kita akan coba apakah benar mili mesin ini juga bisa menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan ketika dikasih input simbol berupa kode biner. Misalkan saya kasih input simbol 101. Sekarang posisi saya ada di initial state, ya, ada di Q0. Ketika saya dikasih input simbol 1, maka saya akan menuju ke Q2. Yang ini kan? Ya. Sorry, akan menuju ke Q1, maaf. Menuju ke Q1, dan ketika saya menuju ke Q1, saya akan mengeluarkan output berupa angka 1. Oke? Kemudian ketika dikasih input simbol 0, ya, dari Q1 saya akan menuju ke Q2, sembari mengeluarkan output berupa angka 2. Ya. Yang terakhir, ketika saya dikasih input simbol 1, maka dari Q2 saya akan menuju kembali ke Q2 sambil mengeluarkan output berupa angka 2. Nah, sama seperti more mesin kemarin, yang kita ambil adalah yang output yang terakhir. Jadi, sesuai sama output yang diharapkan. Seperti itu. Untuk contoh nomor 2, untuk contoh kedua yang ini, dan ini silahkan Anda coba sendiri ya. Tapi intinya, mili mesin ini juga bisa menghasilkan output yang sama seperti more mesin. Gitu ya. Oke, mungkin Anda sekarang bertanya, kemudian mana yang
lebih bagus, Pak? Apakah Moore mesin, apakah Mealy mesin? Keduanya punya keunggulan dan punya kelemahan yang tidak bisa, maksudnya dalam kondisi tertentu mungkin Moore mesin lebih lebih bisa digunakan atau bisa dipilih. Tapi untuk kondisi yang lain mungkin Mealy mesin yang lebih unggul. Jadi masing-masing punya kelebihannya dan kekurangannya sendiri-sendiri. Ya. Sebelum kita masuk ke kelebihan kekurangannya itu, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait mekanisme cara kerja Mealy mesin ini. Silahkan. Kalau ada. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah perbedaan antara Mealy mesin dan Moore mesin. Mealy mesin yang ada di kolom sebelah kiri dan Moore mesin ada di kolom sebelah kanan. Yang pertama, perbedaan antara Mealy mesin dan Moore mesin. Untuk Mealy mesin, nilai output itu bergantung kepada dua hal. Yang pertama adalah pada present state, jadi state saat ini, dan present input, input saat ini. Sedangkan kalau Moore mesin itu hanya bergantung pada present state saja. Kalau Mealy mesin bergantung pada present state dan present input. Itu. Jadi perbedaannya di sana. Kemudian untuk yang kedua, Mealy mesin pada umumnya akan memiliki jumlah state yang lebih sedikit dibandingkan Moore mesin. Sebaliknya, Moore mesin akan memiliki jumlah state yang lebih banyak ketimbang Mealy mesin. Jadi di sini Mealy mesin sebenarnya dia lebih hemat space atau memori. Oke, kemudian Mealy mesin ini juga dikatakan lebih cepat, ya, lebih cepat. Mengapa? Karena dia akan langsung menghasilkan respon ketika dimasukkan suatu input. Beda dengan Moore mesin yang menunggu sampai di state terlebih dahulu untuk bisa mengeluarkan input. Jadi untuk faktor speed, faktor kecepatan, sebenarnya Mealy mesin lebih unggul di sini. Ini juga terkait sama clock cycle-nya. Ya, karena dia cara kerjanya lebih cepat, jadi terkadang output itu langsung bisa didapatkan ketika proses input itu sedang dieksekusi. Sedangkan untuk Moore mesin biasanya masih memiliki delay di sana. Ya, kenapa? Ya karena nilai output itu masih bergantung pada kondisi state-nya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah seperti yang bisa kita lihat di gambar tadi, kalau pada Mealy mesin, nilai output itu diletakkan pada transisinya. Sedangkan pada Moore mesin, nilai output itu diletakkan pada state-nya. Oke. Kemudian kalau Mealy mesin, dia butuh hardware yang lebih sedikit, ya. Jadi requirement-nya tidak perlu seberapa banyak. Sedangkan Moore mesin, dia butuh hardware yang lebih banyak. Oke. Kemudian kalau Mealy mesin, karena dia sangat bergantung pada nilai input, jika nilai inputnya berubah, maka nilai outputnya juga akan ikut berubah. Berbeda dengan Moore mesin, karena dia hanya bergantung pada state, meskipun ada perubahan input, selama bisa menuju ke state tersebut, outputnya tidak akan berpengaruh, tidak akan berbeda gitu ya. Saya ambil contoh, misalkan di sini saya punya suatu state gitu ya. Sebut saja ini state apa? State A tuh. Lalu di sini ada state B gitu ya. Nah, kalau misalkan state A ini dia ada dua cara ya menuju B.
Misalkan di sini kalau dikasih input simbol 0, di sini kalau dikasih input simbol 1. Kalau pada more mesin, karena dia hanya bergantung pada nilai state, misalkan di sini state B, itu saya kasih nilai output, misalkan nilai X gitu ya. Maka mau input simbolnya itu 0, mau input simbolnya 1, selama dia menuju ke B, nanti nilai outputnya akan tetap X. Itu more mesin. Ya, tapi kalau misalkan kita bicara milli mesin, di mana nilai outputnya itu melekat pada input simbol, misalkan untuk untuk 0 nanti dia bisa mengeluarkan output X. Kalau 1 dia mengeluarkan input Y misalkan. Maka meskipun dia sama-sama akan menuju ke B, tapi kalau inputnya saya ganti dari yang tadinya 0 saya ganti ke 1, maka outputnya juga akan ikut berubah. Nah, itu maksud dari yang poin ini. Nah, yang terakhir, milli mesin itu lebih sulit untuk didesain ketimbang more mesin. Jadi kalau kita butuhnya simplisitas, lebih enak pakai more mesin karena lebih mudah untuk didesain. Tapi kalau kita butuhnya performa, lebih enak pakai milli mesin karena milli mesin selain dia lebih hemat memori, dia lebih cepat juga dan bisa dia butuh perangkat keras atau hardware yang juga lebih sedikit. Begitu. Itu perbedaan antara milli mesin dan juga more mesin. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana Pak caranya kita bisa mengekuivalensi atau kita bisa mengkonvert dari more mesin ke milli mesin. Jadi misalkan saya punya more mesin ini Pak, mau saya ubah ke milli mesin. Caranya gimana? Simple. Jadi mengubah more mesin ke milli mesin itu lebih simple ketimbang mengubah milli mesin ke more mesin. Saya akan tunjukkan. Misal, saya punya more mesin seperti gambar di sebelah kiri itu. Ya, saya punya 2 state di sana, kemudian sigmanya ada 2, yaitu A dan B. Nilai inisial state-nya adalah Q0, kemudian nilai delta besarnya adalah 0 dan 1. Ya. Kemudian di situ bisa Anda lihat untuk lambda Q0-nya adalah 0 dan lambda Q1-nya adalah 1. Nah, kita bisa buat fungsi delta kecilnya itu seperti itu. Jadi kalau saya ada di state Q0, saya dikasih input simbol A, saya akan tetap berada di Q0. Ketika saya dikasih input simbol B, maka saya akan menuju ke Q1. Lalu ketika saya ada di Q1, dikasih input simbol A, saya akan kembali ke Q0. Dan kalau saya dikasih input simbol B, saya akan tetap berada di Q1. Itu adalah fungsi transisinya. Oke. Kemudian ini fungsi lambdanya. Lambda Q0 adalah 0, jadi nilai output yang berasosiasi dengan state Q0 adalah 0, dan nilai output yang berasosiasi dengan state Q1 adalah 1. Oke. Itu adalah definisi dari mesin Moore yang sudah kita buat. Sekarang, bagaimana caranya kita bisa mengkonvert dari mesin Moore ini ke milli mesin? Caranya, kita akan mencari dulu nilai lambda absen untuk setiap state dan setiap input yang ada pada state tersebut. Misalkan, di sana ada state Q0 dan Q1. Maka pertama, saya akan mencari dulu nilai lambda absen untuk Q0 ketika dikasih input simbol A. Oke. Lalu saya juga akan mencari nilai lambda absen untuk state Q1 ketika dikasih input simbol A. Lalu saya juga akan mencari nilai lambda absen untuk state Q0 ketika dikasih input simbol B. Dan saya akan mencari nilai lambda absen untuk state Q1 ketika dikasih input simbol B. Nah, untuk mendapatkan lambda absen, formulanya adalah lambda dari fungsi delta kecil Q0, A. Oke.
Di sini juga sama. Lambda absen Q1, A itu sama dengan lambda delta kecil Q1, A dan seterusnya. Nah, tinggal kita lihat aja di sini. Delta Q0, A itu adalah Q0. Maka ini tinggal kita ubah menjadi lambda Q0. Lambda Q0 itu berapa? 0. Ya udah, berarti lambda absen Q0, A adalah 0. Bagaimana lambda absen Q1, A? Di sini tinggal kita ubah dulu. Delta Q1, A adalah Q0. Nah, maka lambda Q0 adalah 0. Jarum ah. Ya. Oke. Berikutnya lambda absen Q0, B adalah lambda delta Q0, B. Kita cari dulu delta Q0, B itu adalah Q1. Ya. Maka nanti tinggal diganti menjadi lambda Q1. Lambda Q1 adalah 1. Demikian juga yang di sini. Delta Q1, B adalah Q1 dan lambda Q1 adalah 1. Dengan seperti ini kita sudah mendapatkan nilai lambda absen untuk setiap nilai transisinya. Tinggal sekarang kita duplikasi. Ya, jadi kita gambar ulang mesin Moore ini tapi dengan sedikit penyesuaian. Yang nilai state-nya itu tetap kita pertahankan, tapi untuk nilai output yang berasosiasi dengan state tadi kita hapus. Ya. Berikutnya kita tinggal menambahkan nilai outputnya itu di samping input simbol yang di sini. Untuk input simbol yang pertama yang di sini berarti kan Q0, A. Q0, A itu adalah 0. Maka di sini tinggal saya kasih garis miring 0. Untuk yang di sini, ya, yang di sini kan berarti Q0, B. Q0, B itu yang di sini. Nah, 1. Berarti tinggal saya kasih 1. Berikutnya di sini. Ini kan Q1, A ya. Q1, A itu adalah 0. Maka tinggal saya ganti di sini 0. Dan yang berikutnya adalah yang ini. Berarti Q1, B. Q1, B itu ini. Berarti tinggal saya tambahkan ini. Sudah. Itu saja. Itu adalah merupakan cara mengkonvert atau mengekuivalensi dari Moore mesin ke milli mesin. Sekarang kita coba. Misalkan saya masukkan input simbol A, B, misalkan gitu. Yang di sini kalau saya kasih ABA, maka dari Q0 saya menuju ke Q0 sambil menghasilkan output 0 ya. Kemudian B ya. Berarti dari Q0 saya ke Q1 menghasilkan output 1. Kemudian A dari Q1 saya kembali ke Q0 menghasilkan output 0. Dia menghasilkan output 0, 1, 0. Sekarang kalau yang di mill mesin. Dari Q0 saya dikasih input simbol A, maka menghasilkan output 0. Kemudian dikasih input simbol B, akan menghasilkan output 1. Dan dikasih input simbol A, menghasilkan output 0. Anda lihat di sini, nilai output yang dihasilkan itu sama. Berarti kedua mesin ini adalah ekuivalen. Ya. Begitu caranya mengubah dari Moore mesin ke milli mesin. Berikutnya, bagaimana kalau kita ingin sebaliknya, mengubah dari milli mesin ke Moore mesin. Nah, ini sedikit lebih rumit dibandingkan dengan yang tadi, tapi kalau Anda udah tahu gimana cara kerjanya, sebenarnya gampang, simple. Oke. Pertama, misal saya punya milli mesin seperti ini, ya. Anda lihat di sini saya punya 3 buah state yaitu X, Y, and Z ya. Jadi ada 3 state di sini dan setiap state itu terhubung dengan suatu fungsi transisi. Total ada 6 fungsi transisi yang ada di sini
Ya, kita masukkan ke 6 fungsi transisi itu, ya, dapat seperti ini. Jadi dari state X dikasih input simbol A, saya ke Z. Dari state X dikasih input simbol B, saya ke Y, dan seterusnya. Berikutnya, kita masukkan juga nilai lambda absen. Ya. Lambda absen untuk state X ketika dikasih input simbol A adalah 0. Ya. Lambda absen state X ketika dikasih input simbol B adalah 0. Lambda absen Y ketika dikasih input simbol A adalah 1. Lambda absen Y ketika dikasih input simbol B adalah 1. Ya. Kemudian lambda absen Z ketika dikasih input simbol A adalah 0. Dan lambda absen Z ketika dikasih input simbol B adalah 1. Oke, itu sudah kita tulis semuanya. Sekarang kita akan mengubah mili mesin ini menjadi more mesin. Oke, caranya simple. Kita tidak akan saya tidak akan menuliskan langkah-langkahnya, tapi Anda bisa mencermati caranya dari apa yang saya jelaskan seperti ini. Nanti kalau misalkan Anda lupa, Anda bisa putar lagi video rekaman ini, nanti akan saya share di LMS. Jadi yang pertama selalu dimulai dari initial state, ya. Tidak saya kasih terlebih dahulu di sana initial state-nya itu apa, ya. Tapi di sini pertama bisa kita lihat initial state-nya adalah X, maka nanti di sini akan kita kasih nama state-nya adalah X. Lalu karena ini more mesin, maka nilai output-nya nanti akan berasosiasi dengan suatu nilai, ya, suatu nilai output. Nah, nilai output-nya berapa? Apakah 0, apakah 1? Ya, itu tinggal dilihat dari anak panah yang menuju ke state X. Anda lihat di sini ada 2 anak panah yang menuju ke state X. Ini adalah anak panah yang pertama, ya, saya kasih tanda X ini. Ini adalah anak panah yang pertama. Ini anak panah yang kedua yang menuju ke state X. Anda lihat nilai output dari kedua anak panah ini. Yang pertama, ini outputnya adalah 1. Yang di sini outputnya juga 1. Karena outputnya itu sama-sama 1, maka kita bisa langsung ngasih nilai 1 pada state X. Jadi state X akan mengeluarkan output berupa angka 1 ketika dia dikunjungi. Oke? Nah, itu untuk state yang pertama. Kemudian berikutnya adalah state Y. Ya. Berikutnya adalah state Y. Karena di sini kan ada 3 buah state. Yang pertama X tadi sudah, yang kedua adalah state Y. Sama seperti state X tadi, kita lihat anak panah yang menuju ke state Y. Ini anak panah yang pertama, ya. Dan ini anak panah yang kedua. Anda lihat nilai output dari kedua anak panah tadi. Yang di sini outputnya 0, yang di sini outputnya juga 0. Karena kedua-duanya outputnya 0, maka kita bisa langsung saja menuliskan output 0 untuk state Y. Ya. Nah, berikutnya adalah state Z. Nah, sama, kita akan cek anak panah yang menuju ke state Z. Ini anak panah yang pertama, ini anak panah yang kedua. Nah, kalau Anda lihat, anak panah yang pertama, nilai outputnya adalah 0, ya. Anak panah yang kedua, nilai outputnya adalah 1. Nah, karena di sini beda, yang pertama 0, yang kedua 1, maka nanti untuk state Z akan kita pecah menjadi 2 state, yaitu state Z0 yang memiliki nilai output 0 dan Z1 yang memiliki nilai output 1. Kalau misalkan
ada anak panah lain yang menuju ke state Z, kemudian dia bawa nilai output yang berbeda, misalkan 2 gitu, ya nanti kita akan buat satu state lagi. Mungkin Z2 yang menghasilkan atau berasosiasi dengan output 2. Begitu. Itu untuk more mesin. Dari sini bisa Anda lihat bahwa more mesin akan memiliki jumlah state yang lebih banyak ketimbang milih mesin, sesuai dengan karakteristik yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi. Ya, oke. Sekarang kita sudah punya keempat slide-nya. Semua slide sudah kita definisikan. Tinggal kita hubung-hubungkan saja. Nah, menghubung-hubungkannya simple, tinggal kita mengikuti saja fungsi delta yang ada di sini. Oke. Yang pertama, delta X, A, dia akan menuju ke Z. Berarti yang pertama, kita akan menghubungkan dari X ini, dari state X ke state Z. Nah, masalahnya di sini ada 2 Z, Pak. Z yang mana? Ya. Yang pertama, kita akan menghubungkan nilai XA dengan Z yang memiliki output berupa angka 0. Ya, karena di sini kita lihat lambda absennya untuk state X ke state state X ketika dikasih input simbol A itu outputnya 0. Berarti dari nilai X kita hubungkan ke Z0. Seperti ini. Ya. Berikutnya, di sini untuk state X, ya, ketika dikasih input B, maka saya ke Y. Oke, maka dari X ketika dikasih input B, saya ke Y. Langsung seperti ini. Ya, karena Y-nya juga cuma 1. Ya, jadi kita nggak perlu melihat ke lambda absen. Kita cukup ngelihat ke delta sini aja. Kemudian delta Y, A sama dengan X. Dari state Y ketika dikasih input simbol A, saya akan menuju ke X. Karena X-nya cuma 1, ya udah langsung aja buat seperti ini. Ya. Berikutnya dari state Y ketika dikasih input B, saya ke Z. Nah, karena sekarang Z-nya ada 2, baru kita melihat ke lambda absen. Ya, kita akan menghubungkan state Y dengan state Z itu untuk output sama dengan 1. Berarti yang dihubungkan adalah dari Y ke Z1. Seperti ini. Oke. Berikutnya dari Z, ya, Z, A, dari state Z ketika dikasih input simbol A, saya akan ke Y. Pertanyaannya, Z yang mana? Ya, kita lihat dulu ya di lambda absennya. Di sini Z, A sama dengan 0. Ya kan? Nah, di sini berarti dari Z yang ini. Kalau untuk ini berarti kedua-duanya ya. Maaf, saya ulang lagi. Jadi untuk delta absen yang di sini itu kita ngelihatnya kalau nilai keluarannya atau nilai outputnya menuju ke Z. Tapi kalau untuk nilai state awalnya itu dimulai dari state Z, ya, maka kedua Z ini, ya, itu nanti akan kita kasih anak panah, tapi anak panahnya menujunya bisa jadi beda. Ya. Yang pertama adalah ini, ya, dari Z0 dikasih nilai A, dia akan ke sini. Demikian juga dari sini Z1 ketika dikasih input simbol A, dia akan ke Y. Jadi sama. Ya. Kemudian untuk delta Z, B, dia akan menuju ke X, berarti kedua-duanya. Baik Z0 maupun Z1 ketika dikasih input simbol B, dia akan menuju ke X. Nah, seperti ini. Ya. Ini adalah hasil ekuivalensi dari milih mesin ke more mesin.
Oke. Memang sedikit lebih rumit ketimbang proses mengubah dari more mesin ke milli mesin, tapi dengan banyak berlatih Anda akan bisa mengubah dari milli mesin ke more mesin dengan cukup mudah. Kalau Anda mungkin masih bingung, bisa silahkan mendengarkan rekaman ini lagi nantinya. Sekarang kita akan mencoba, misalkan saya masukkan A, ya, B, B, ya. Oke, kalau saya pakai milli mesin, ya, kita mulai dari initial state, dikasih input simbol A, maka saya akan mengeluarkan output berupa 0. Ketika dikasih input B, saya akan mengeluarkan output berupa 1, dan dikasih B lagi, maka outputnya adalah 0. Bagaimana untuk yang mesin? Dari state X ketika dikasih A, maka saya akan menuju ke Z0, mengeluarkan output berupa 0, kemudian input simbol B, saya akan kembali ke X, outputnya 1, berikutnya B lagi. Berarti dari X ke Y, outputnya 0. Nah, ini sama kan? Nah, input nilai outputnya. Jadi keduanya adalah ekuivalen. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan untuk siang hari ini. Kalau misalkan Anda ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada.